Pada tanggal 6 Februari tahun 2015, bertempat di Hotel Java Paragon, Surabaya, dilaksanakan catering yang di dalamnya adalah pendidikan dan pelatihan para tim UFO. Bahwa Ahab telah merendahkan diri di hadapanku. Divisi UFO sebagai penggagas acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Fengki Maukar, Roy Kelonto, Lito S, Irwan Kalengsang, Fentoni Sujono, dan beberapa pembicara lainnya. Beberapa materi utama seperti visi dan misi, karakter mental dan etika, serta keterampilan berkomunikasi diajarkan dalam diklat kali ini. Diklat sehari yang dihadiri oleh seluruh tim UFO dari berbagai daerah dan negara ini diharapkan akan memberikan nilai tambah dan mempersiapkan tim UFO Gereja BES sehingga lebih profesional dalam tugasnya dan bertanggung jawab dalam pelayanan. Firman itu dia kuasai, tapi belum dikuasai firman. Firman tidak menyatu dalam hidupnya, dan karakter Kristus tidak ada. Jadi kalau hari ini saya ngomong UFO, nggak usah ke gereja, karena gereja itu tempat berbakti. Khotbah itu tempat berbakti. Amin. Merendahkan diri itu loh nasibmu dirubah. Maka saudara kalau hanya saya mau jadi UFO supaya dapat PK kok, nggak ada. Kita memberikan saudara itu sumber. Dalam kesempatan ini dilakukan pengangkatan dan peneguhan UFO Junior sebagai regenerasi UFO dalam pelayanan Gereja Blessing in the Spirit. Firman-firman disampaikan banyak orang bertobat. Tanggal 9 hingga 12 Februari 2015, tim misi Gereja BES menapakkan kaki di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Kepulauan Nias merupakan pulau yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Kristen Protestan. Agama Kristen pertama kali dibawa ke Pulau Nias oleh misi Katolik dari Perancis, dan berita Injil dibawa oleh misi Protestan ke pulau ini pada tahun 1865 oleh penginjil E. Ludwig Denninger berasal dari Jerman. Pelayanan 4 hari ini terdiri dari 3 kegiatan seminar dan 10 lokasi kebaktian kebangunan rohani. Seminar yang dihadiri oleh 550 pendeta dan guru sekolah Alkitab ini akan memperkokoh semangat pelayanan di desa-desa yang merupakan tolak ukur penginjilan di daerah. Sakit disembuhkan, amplop tidak boleh terima, itu aturan. Dia lihat, wah, banyak tentara, takut lari. Engkau tidak, jangan lari. Ada Tuhan bersama saya. Seminar kepemimpinan gereja kali ini dapat membangkitkan kegerakan gereja di pelosok dan pedalaman, dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Dalam Jemaat BES yang dikasih Tuhan, saya ada di Blue Mountain. Disebut Blue Mountain atau Gunung Biru. Saudara lihat kiri kanan itu mengandung biru. Juga demikian kalau kita lihat yang di belakang saya, Three Sisters, ada 3 bukit yang 3 wanita. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam kitab Matius 24 ayat ke-12. Karena kedurhakaan manusia meningkat, maka kasih kebanyakan manusia menjadi dingin. Kenapa kasih manusia menjadi dingin? Karena durhaka.
Sebagai contoh, kalau kita punya anak atau adik menjadi durhaka, maka orang tua akan kasihnya dingin kepada anak itu. Karena durhaka, saudara. Namun sebaliknya kalau anak itu baik, kita akan hangat, kita akan mengasihi. Berarti ayat ini memang terjadi di dalam gereja, karena sekarang kita posisinya lebih banyak membalas durhaka dengan durhaka, jahat dengan jahat, sinis dengan sinis, benci dengan benci, dingin dengan dingin. Seharusnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Mungkin juga durhaka dengan kasih, mungkin juga sinis dengan ramah, ataupun fitnah dengan doa, caci maki dengan ucapan syukur atau memberkati. Itulah kita kasih kita tidak menjadi dingin. Sebagai contoh, kalau di gereja ada orang sinis kepada kita, maka kita akan sinis kembali dan kasih itu menjadi dingin. Kalau kita difitnah, kita fitnah kembali, kita dikritik, kita difitnah, diisukan, kita diremehkan, dan sebagainya. Mungkin kita tersinggung sehingga kita mulai cuek. Nah, itu kasih menjadi dingin. Seharusnya kita tertantang untuk melakukan firman Allah dan kita tidak mau menggenapi firman yang tidak perlu digenapi, yaitu Matius 24 ayat 12. Karena semua firman sebagian digenapi, sebagian sebagai peringatan yang tidak perlu digenapi, saudara, karena itu negatif. Sehingga saudara hari ini Lukas 6 ayat 28 sampai 31, apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat lebih dulu kepada mereka. Jadi kalau saya ingin orang itu ramah, saya ingin orang itu baik, padahal dia sinis, saya ingin orang itu ya dengan kita baik sekali dan sebagainya, kita harus baik dulu kepada mereka. Otomatis kita menjadi panas sekali, kasih kita menjadi panas, walaupun orang tidak baik dengan kita. Oleh karena itu gereja tidak perlu lagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak perlu lagi ada sinis, tidak perlu lagi ada pasif, negatif. Orang malas melayani, aku juga malas deh. Karena dia datang terlambat, gua terlambat. Karena dia tidak fokus, ya ngapain gua ikut pelayanannya, biar aja. Nah, saudara merugikan Tuhan, merugikan diri sendiri, saudara menggenapi ayat yang tidak boleh digenapi. Lakukan bagianmu dengan baik, siapapun di sekitarmu menghalangi engkau, merugikan engkau, atau menjatuhkan engkau, tetap lakukan. Karena Tuhan tidak mau kita, kasih kita menjadi dingin, tetap panas. Bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Melalui kebaikan kita mau selamatkan jiwa, bawa jiwa. Jangan kurangi jiwa di gereja. Karena banyak orang datang di gereja, tidak bawa jiwa, malah bertengkar di gereja sehingga orang keluar. Seharusnya saudara bawa orang datang ke gereja. Puji Tuhan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.